apa kabar? Aduh, senang banget bisa ketemu lagi sama pemirsa semua. Masih di Celebrity. Ups, bukan gosip, tapi asik. Mau yang asik-asik lagi? Oke, kita buka ya dengan cerita dari Gunawan dan Gunawan. Gunawan yang satu ini ya, keluarganya di Maluku sana itu ternyata khawatir sekali dengan keadaan Gunawan sekarang. Mengingat kasus COVID-19 yang semakin meningkat di Jakarta. Kemudian ada lagi Sahrul Gunawan. Nah, kalau Sahrul Gunawan mengkhawatirkan ya masyarakat yang tentunya ya tindak tanduknya ataupun perilakunya semoga saja jangan sampai menaikkan lagi angka terjadinya COVID di Indonesia ataupun di Jakarta. Mau lihat kayak gimana? Nih dia. Sama virus ini karena kita nggak tahu, apalagi Gunawan sendiri kan anak rantau nih anak jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Jadi jalan satu-satunya Gunawan menjaga diri Gunawan sendiri, jaga kesehatan Gunawan diri sendiri, gitu kan, biar orang tua juga nggak terlalu khawatir. Tapi Gunawan selalu gimana ya, jangan begini ya, jangan begitu, makan aja Gunawan hati-hati banget. Kalau Gunawan sendiri mah ya Gunawan tuh nggak anak rumahan sebenarnya. Oke, anak rumahan. Iya, jarang keluar aja sih kalau Gunawan. Kalau Gunawan ya jarang keluar, terus makan teratur, tidur teratur. Vitamin gitu-gitu. Vitamin iya, Gunawan juga sebelumnya Gunawan nggak pernah konsumsi vitamin, nggak pernah. Iya sebelumnya. Tapi semenjak di sini, semenjak di lidah, gila. Vitamin udah kayak makanan. Setiap saat diminum, setiap mau tidur diminum, gitu kan, bangun tidur juga diminum sebelum makan. Tapi olahraga tadi sering nggak? Kenapa? Olahraga, ini buktinya. Oh iya benar. Dari 82 kilo sampai 69 kilo. Jadi dengan adanya virus corona ini juga sangat disayangkan karena pekerjaan orang juga banyak yang tertunda, gitu kan. Kasihan orang yang mencari nafkah di luar harus berhenti, gitu. Orang yang harus ke kantor juga harus berhenti, kayak gitu. Apalagi yang bukan pekerja kantor, gitu kan, yang mereka contoh apalagi Ayah Gunawan sendiri kan di sana kan bentor kan, jadi harus keluar, harus ketemu sama penumpang gitu. Sayang banget karena nggak bisa keluar, nggak bisa cari uang lagi karena keadaan seperti ini. Tapi alhamdulillah Gunawan bisa ngebantu gitu. Terus Gunawan sendiri juga yang tadinya harusnya keluar dari lidah harus ada OPR, gitu kan, harus ada OPR, akhirnya nggak ada. Terus kita juga selama di asrama 9 bulan, harusnya nggak sampai 9 bulan ya, kita paling cuma 5 bulan, jadinya sampai 9 bulan, sekarang udah hampir setahun gitu. Terus harusnya pulang ketemu orang tua waktu lebaran kemarin, nggak jadi pulang. Pokoknya banyak disayangkan di lebaran 2 kali di sini nggak bareng orang tua. Ya, terus selesai lidah juga biasanya diarak-arakan juara-juaranya, jadi kita enggak, jadi kita cuma stuck di sini aja. Sangat khawatir, apalagi orang tua Gunawan. Orang tua Gunawan dia tuh sangat khawatir. Gunawan punya 2 pasang orang tua. Jadi yang pokoknya Gunawan harus terima telepon dari yang satunya omel kalau Gunawan lagi di luar ya. Di mana lagi di luar pasti diomelin kayak gitu. Yang satunya lagi ditelepon. Halo Mak, di mana? Di luar. Ngapain di luar? Gitu diomelin karena yang mereka khawatir kan, karena apalagi di sana tuh panik banget kalau di sana tuh dihebohkan dengan virus corona yang ada di Jakarta tuh sangat besar gitu. Akhirnya maksudnya anak mereka ada di daerah itu dan mereka benar-benar khawatir sampai setiap saat mereka nelpon. Kita bersama terapkan 3M agar kita terhindar dari yang namanya virus corona yang membahayakan kita. Karena kita nggak sadar dengan siapa berinteraksi, kita berada di mana, jadi harus waspada. Mencuci tangan dan pakai masker, ya. Memang pengap, tapi kalau dibiasain insya Allah enggak. Karena selain membahayakan diri kita juga bisa membahayakan orang lain. Lihat itu, Donald Trump aja kena. Karena dari penasehat pribadinya yang nggak mau pakai masker. Kalau dia positif, terus dia pakai masker, dia kan tidak akan menularkan. Jadi tidak mengenal siapapun, dan himbauan dari pemerintah ini
seharusnya kita taati ya, supaya kita bisa sama-sama menjaga kesehatan. Saya sampai sekarang ini masih belum berhasil untuk menggunakan sarung tangan yang saya beli ya, untuk terus-menerus saya pakai karena tangan saya keringetan. Jadi malah agak bermasalah dengan ini. Jadi saya selalu menyiapkan di kantong saya selalu ada hand sanitizer. Jadi kalaupun misalnya ada yang terpaksa sekali, walaupun saya udah begini juga tetap aja nyalamin gitu. Jadi saya tetap pakai, atau misalnya menyentuh sesuatu itu tetap harus menggunakan hand sanitizer. Pertama yang penting tuh jaga imun tubuh. Saya juga menyempatkan untuk olahraga walaupun cuma stretching aja 10 menit. Terus minum vitamin, tidur yang cukup ya, walaupun sesibuk apapun tetap kita harus menjaga karena ada teman saya juga begitu pas di swab hasilnya positif. Begitu dia rest, besoknya dites lagi ternyata negatif gitu. Jadi memang keakuratannya kita juga belum tahu ya. Jadi paling penting itu adalah virus apapun bisa dilawan dengan imun yang baik gitu. Kita harus menjaga kesehatan, jangan sampai terlalu cuek lah gitu. Mudah-mudahan aja mudah-mudahan vaksinnya segera ditemukan dan kita bisa beraktivitas lagi seperti dulu ya, nggak takut-takut kayak gini. Jangan sampai melalaikan diri, artinya kayaknya kalau di daerah ini nggak ada kasusnya nih gitu, kayaknya kita aman. Jangan juga, siapa tahu kita yang membawa gitu ya. Harus saling ngingetin gitu ya, jangan terlalu cuek karena banyak juga di antara kita yang bahkan di suatu tempat itu tuh kayak nggak ada terasa gitu suasana pandeminya itu kan. Makanya saya juga dalam beberapa kesempatan gitu, misalnya saya suka bagiin masker gitu, maksudnya supaya mereka juga sadar gitu ya, harus menjaga kesehatannya gitu. Tuh dengerin ya, jadi protokol kesehatan itu harus dipatuhi. Bukan buat siapa-siapa kok, buat kita dan keluarga kita sendiri. Jaga diri kita artinya kita menjaga lingkungan kita juga. Oke, mudah-mudahan juga ya Gunawan sehat di Jakarta selalu, begitu juga dengan keluarganya di Maluku. Masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia, jadi buat yang pengen tahu, buat yang kepo jangan kemana-mana.